Hey yo guys, tidak bosan-bosannya Crash Movie kembali lagi nih untuk mereview-review film yang paling keren dan yang paling kece guys. Channel YouTube terbaik dalam mereview film-film yang pasti kalian nantikan. Siapa di sini yang suka sama film dengan genre laga kejahatan? Iya, film yang kali ini akan kita bawakan adalah The Gangster, The Cop, and The Devil, yang artinya adalah gangster, polisi, dan setan guys. Apa ya maksudnya? Film ini rilis pada 23 Mei 2019 dan mendapatkan rating 6,9 versi IMDb. Film ini bercerita tentang bos geng Zeus paling ditakuti di Dongso, diserang hingga luka parah. Meskipun ia melawan balik, ia hampir saja tidak selamat dan reputasinya menjadi rusak. Satu-satunya cara untuk mengembalikan itu semua adalah menemukan penyerangnya dan balas dendam. Dia memutuskan untuk bekerja sama dengan Dead, Jung yang percaya bahwa penyerang Jang tidak lain adalah pembunuh berantai. Atasan Dead, Jung meremehkannya karena tidak ada bukti untuk memulai investigasi. Sang pembunuh selalu berhasil tidak meninggalkan jejak apapun. Akhirnya, Dead Jung terpaksa menggunakan Jak Dong-su untuk melacak sang pembunuh berantai. Kedua pria itu mengumpulkan kekuatan mereka untuk menemukan pembunuh berantai yang hanya dikenal sebagai K. Penasaran kan aksi penangkapan sang polisi dan ketua gangster? Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Kita langsung aja, cus aja ke filmnya guys. Tapi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan hidupin lonceng notifikasinya guys, supaya channel Crash Movie semakin menarik dan pastinya semakin seru untuk ditonton. Tidak usah berlama-lama lagi. Dan inilah film The Gangster, The Cop, and The Devil. Suatu malam di tengah perkotaan di Korea Selatan, terdapat seorang misterius sebut saja Mr. K yang mengikuti mobil berwarna hitam di depannya. Saat di jalanan yang sepi, mobil berwarna putih ini menabrak mobil yang di depannya. Pemilik mobil itu pun keluar karena mobilnya ditabrak. Berniat hati untuk mengklaim asuransi dengan memfoto mobil yang rusak itu, dia tiba-tiba ditikam dan ditusuk sampai tewas oleh Mr. K. Aduh, ngeri banget guys. Dia akhirnya tewas di dalam mobilnya sendiri dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Di siang hari, di tengah perkotaan yang sangat padat, berita tentang pembunuhan tadi malam itu mulai menyebar. Terdapat dua polisi yang sedang terjebak macet. Salah satu polisi ini bernama Jung. Dia adalah polisi yang kesabarannya setipis tisu guys. Jung pergi ke sebuah tempat dan dia dihadang oleh para gangster. Tapi dia memaksanya dan memukul semua orang-orang yang ada di sana. Di tempat lain terdapat ketua gangster bernama Dong-so. Dong-so ini sedang membunuh orang lain karena tindakan kriminalnya. Dan juga itu adalah tugas Dong-so sebagai ketua gangster yang sangat kuat dan ditakutkan oleh semua orang. Di tempat tadi para gangster mengabari Dong-so kalau ada polisi yang menghadangnya. Padahal Dong-so sudah membayar mahal ke kepolisian agar anak buahnya tidak ikut campur dalam bisnis yang dijalani Dong-so. Jung pergi ke lokasi pembunuhan tadi malam. Dia bersama rekannya mulai melihat-lihat dan mencari tahu informasi dari kejadian itu. Pada kasus ini ternyata pembunuh itu tidak meninggalkan jejak apapun guys, dan dikira sudah sangat handal. Dong-so sedang makan siang bersama rekannya itu. Karena ada sedikit perselisihan, anak buah mereka akhirnya bertengkar. Tapi Dong-so bukannya membela anak buahnya sendiri, tapi justru memukulnya karena dia kurang sopan. Kepolisian mulai berkumpul dan mencari tahu untuk memecahkan kasus pembunuhan itu. Pada tahun ini sudah ada banyak kasus pembunuhan misterius yang akhirnya mereka menyimpulkan kalau ada kemiripan di antara semua korban pembunuhan. Dan Jung berpikir kalau ini adalah pembunuhan berantai. Sayangnya atasannya tidak menyetujui pikiran Jong-su dan meremehkannya. Dong-so pulang sendirian tengah malam saat hujan lebat. Mr. K tiba-tiba menabrak mobil Dong-so dan dia pun keluar. Dong-so memaafkannya, tapi Mr. K seperti biasa langsung berusaha menikam Dong-so. Aduh, Mr. K salah sasar nih guys. Dia malah menyerang ketua gangster yang sangat kuat nih. Mereka pun berkelahi
Tapi sayangnya Mr. K kabur karena dia tidak berhasil membunuh Dongso. Tapi Dongso sempat ditabrak dan tidak sadarkan diri. Dongso dibawa ke rumah sakit dan dia melakukan operasi. Anak buah Dongso tiba-tiba diserang oleh anak buahnya Dongso yang tadi makan siang bersamanya. Mungkin karena mereka berpikir dialah yang menyerang ketuanya. Mr. K ini ternyata memiliki pisau khusus untuk membunuh para korbannya, guys. Dongso bilang kepada anak buahnya kalau dia tidak sempat melihat wajah orang yang menyerangnya tadi malam. Polisi Jung menjenguk Dongso dan dia bilang kalau dia pasti bisa menangkapnya. Saat polisi Jung akan pulang, tiba-tiba dia melihat salah satu mobil di parkiran yang mencurigakan dan benar ada bekas tabrakan. Rekan Dongso yang kemarin datang, tapi ini bukan untuk menjenguk, dia malah mengingatkan Dongso dengan kesepakatannya. Polisi Jung berusaha meyakinkan atasannya kalau dia pasti bisa menangkap pembunuh berantai itu. Tapi atasannya selalu meremehkan polisi Jung. Mr. K pada malam hari ada di luar dan melihat ada seorang pria yang menelpon. Tanpa pikir panjang, dia langsung membunuh pria itu, guys. Mr. K benar-benar pembunuh berantai yang sadis, guys. Polisi Jung pergi ke ketua gangster Dongso dan dia menawarkan perjanjian kerjasama untuk menangkap Mr. K. Polisi Jung justru membutuhkan Dongso karena Dongso lah yang menjadi saksi waktu itu yang ditikam oleh Mr. K. Awalnya mereka banyak debat nih, guys, sampai akhirnya mereka sepakat untuk bekerja sama mencari Mr. K. Dongso tiba-tiba mendapatkan kabar dari rekannya kalau dia sudah tewas dibunuh. Anak buah dari rekannya itu menunjukkan pisau yang digunakan untuk membunuh bosnya. Dan pisau itu sama dengan pisau Mr. K yang menikam Dongso. Jung pergi ke rumah Dongso dan Dongso memberitahu tentang pisau itu. Mereka berusaha lebih dulu menangkap Mr. K. Karena jika yang lebih dulu menangkap Mr. K adalah ketua gangster, maka dia akan membunuhnya. Tapi kalau Jung yang mendapatkannya, dia akan membawanya ke kantor polisi. Dan Jung akan mendapatkan jabatan yang baru. Polisi Jung mulai mengarahkan teman-teman dan anak buahnya untuk mencari Mr. K. Jung dan rekan-rekannya mulai mencari ke beberapa tempat, terutama ke mobil bekas yang ditabrak oleh Mr. K. Ternyata di setir mobilnya mereka menemukan sidik jari seseorang yang akan mereka telusuri. Padahal ternyata pembunuh rekan Dongso ini adalah anak buahnya sendiri, guys. Kasus pembunuhan rekan Dongso ini mulai mencuri perhatian para polisi. Semua polisi mulai kebingungan karena pembunuhan ini terus-menerus terjadi dan mereka masih belum bisa menemukannya. Polisi Jung mendapatkan telepon dari dokter kalau terdapat DNA korban sebelumnya pada mayat korban yang baru dan ini bisa dikategorikan sebagai pembunuhan berantai. Polisi juga akhirnya langsung pergi ke Dongso dan bilang kalau ini adalah pembunuhan berantai. Mereka jadi makin bersemangat menangkap dan mencari pembunuh ini. Pemberitaan kini semakin menyebar dan ricuh. Warga pun resah karena pembunuhnya masih belum tertangkap. Para polisi mengumpulkan anggota polisi lainnya untuk membantu kasus ini. Mr. K sedang makan malam dan dia melihat berita kalau pembunuhan kini semakin menyebar. Dan tiba-tiba Mr. K bilang kalau yang itu bukan aku yang melakukannya. Hah? Terus siapa? Di rumah duka Dongso semuanya pergi melayat. Dan di sana ada Mr. K juga. Dongso sempat curiga melihat Mr. K yang tiba-tiba datang pergi melayat. Mr. K memberi surat kepada anak buah rekannya itu yang berisi Sangdo yang memakai pisau untuk membunuh atasannya itu. Di jalan raya, Mr. K berulah lagi, guys. Dia membunuh orang lain secara acak dan selalu meninggalkan mayatnya di mobilnya. Saat polisi Jung dan Dongso mencari jejak lagi, tiba-tiba ada segerombolan anak buah seseorang yang datang dan menyerang mereka. Jumlah mereka yang sangat banyak ternyata tidak membuat Dongso dan polisi Jung lemah. Ternyata mereka semua disuruh oleh anak buah rekan Dongso yang sudah meninggal, guys. Karena mereka semua menganggap Dongso yang membunuhnya, padahal kan anak buahnya sendiri. Mereka pun akhirnya menang kalau dia berhasil membunuh anak buah itu yang menuduh Dongso pembunuhnya. Di pagi hari polisi Jung dibangunkan oleh atasannya. Atasannya terus memaksa Jung untuk memberhentikan kasus ini karena ini bukan pembunuhan berantai. Seorang wanita menelpon polisi dan dia bilang kalau dia sedang ditelepon dengan Mr. K yang membunuh suaminya tadi malam. Mr. K meminta dia untuk datang dengan membawa uang.
Mereka pun mulai memata-matai dari jauh guys. Tapi mereka gagal karena Mr. K sadar kalau ada polisi yang memata-matainya. Mr. K pun kabur, tapi para polisi ini terus berusaha mengejarnya. Polisi Jung ini mewawancarai pemilik tempat makan di sana dan dia bilang kalau dia sempat memesan sebuah minuman. Mereka semua pun pergi ke tempat pembuangan minuman dan mencari bekas minuman milik Mr. K untuk menyelidiki sidik jarinya itu. Setelah ditemukan ternyata benar guys, sidik jarinya sama dengan sidik jari yang ditemukan pada setir mobil. Polisi Jung yang akhirnya menemukan tempat tinggal Mr. K. Polisi Jung mengabari semua teman-temannya dan juga Dongso kalau dia mendapatkan informasi tentang alamat rumahnya. Polisi Jung mulai ini membagi daerah untuk para polisi agar pencarian merata. Kini waktunya mereka beraksi. Para polisi dan para gangster kini bersatu dan berpencar mencari Mr. K. Beberapa polisi mulai mencari dari daerah barat, timur, selatan, utara sekitar rumahnya. Setelah hasil pencarian ke sana ke sini, tiba-tiba Dongso sore hari membantu seorang gadis perempuan yang kehujanan. Dongso memberikan payungnya dan anak itu pun pergi naik bus. Saat mereka semua makan malam, tiba-tiba berita mengabarkan kalau ada pembunuhan baru, yaitu seorang gadis SMA dan payungnya adalah payung yang diberikan oleh Dongso tadi. Mereka pun langsung beraksi dan menuju ke lokasi pembunuhan dan juga mencari di sekitar lokasi itu. Sampai akhirnya di pinggir jalan ada mobil yang lewat secara perlahan. Yah, mobil itu adalah mobil Mr. K guys. Mr. K langsung menancap gas dan Dongso juga langsung mengejar Mr. K. Aksi kejar-kejaran pun berlangsung, walau harusnya dengan tabrak sana sini guys. Mobil Dongso akhirnya berhasil memberhentikan mobil Mr. K. Tapi Mr. K kabur dan keluar dari mobil. Semuanya mencarinya, tapi Mr. K berhasil membunuh seorang polisi. Dongso terus mengejarnya sampai dia akhirnya masuk ke tempat karaokean. Mr. K sangat handal dalam bersembunyi dan akhirnya Dongso berhasil menemukannya dan langsung memukulnya guys sampai habis-habisan. Dongso langsung membawanya ke tempatnya dan menyiksa Mr. K tanpa ampun. Dan ya, saat Dongso akan membunuh Mr. K, tiba-tiba polisi Jung datang dan menabraknya. Polisi juga membutuhkan Mr. K dalam keadaan hidup untuk dibawa ke kantor polisi. Polisi Jung berhasil membawa Mr. K ke kantor polisi dan Dongso sangat kecewa karena dia tidak berhasil membunuh pembunuh berantai itu. Polisi Jung sempat mewawancari Mr. K yang ternyata dia ini memang agak gila guys. Pada saat persidangan Mr. K hampir dinyatakan tidak bersalah karena bukti-buktinya yang kurang kuat. Untungnya ada seorang saksi yang datang. Saksi itu adalah Dongso yang rela menyerahkan dirinya ke polisi hanya untuk bersaksi dan membalaskan dendam sahabatnya yang dibunuh juga oleh Mr. K. Setelah perdebatan panjang, akhirnya Mr. K berhasil dinyatakan bersalah oleh bukti-bukti dari Dongso. Dan ternyata Dongso juga dibawa polisi karena dia juga sebagai tersangka yang sudah membunuh banyak orang. Permintaan Dongso hanya satu, yaitu dia ingin dikumpulkan di sel dengan seseorang di dalam penjara, yaitu orang yang membunuh rekannya itu guys. Dan ya, kalian tahu apa yang terjadi setelah ketua gangster masuk ke tempat itu? Kalau menurut kalian gimana nih? Wah, film gangster The Cop and the Devil ini sangat keren ya. Mengungkap kasus pembunuhan berantai dengan minimnya bukti-bukti yang ada. Kalau di kehidupan nyata, polisi bekerja sama dengan penjahat, kira-kira ada gak ya? Oke, kalau begitu sampai bertemu di film-film selanjutnya guys. Sebelum Mimin stop, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa hidupin lonceng notifikasinya guys, supaya channel Crash Movie semakin berkembang. Oke, sekian dulu review film kali ini. See you.